Mari kita bersukaria, bersukaria. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Iya, harus baik dan selalu baik ya adik-adik. Apalagi pada pagi hari ini kita mau apa yo? Kita mau beribadah sekolah hari Minggu. Nah, adik-adik sekalian, kakak mau ajak adik-adik semua untuk ibadah sekolah Minggu ya pada pagi hari ini. Jangan lupa ajak teman yang lain biar kita ibadah sekolah Minggu bersama-sama ya. Nah, adik-adik sekalian, ibadah kita mau mulai nih. Jadi persiapkan diri adik-adik semua ya untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali bertemu dalam ibadah sekolah Minggu. Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau bersukacita dan memuji Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Karena itu, kiranya Tuhan berkatilah kami semua yang ikut bersekolah Minggu pada pagi hari ini, dan berkatilah ibadah sekolah Minggu kami hari ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Do it,
Adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang tiba saatnya bagi kami untuk belajar dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan, agar kami dapat bersungguh-sungguh dalam belajar firman-Mu, dan kami dapat mengerti pesan yang akan disampaikan kepada kami melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil, yaitu kitab Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-20b hingga yang ke-47, yang akan kakak bacakan demikian. Adik-adik boleh membacanya juga di rumah masing-masing ya. Baik, Markus 15, ayat yang ke-20b hingga yang ke-47 dengan perikop, Yesus disalibkan, Yesus mati, dan Yesus dikuburkan. Yesus disalibkan. Kemudian, Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu, mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu, mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian, mereka menyalibkan dia. Lalu, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9, ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-ngolokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, dengan demikian berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Yesus dikuburkan. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf,
orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib itu dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah ia yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama membaca Alkitab kita yang diambil dari Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 hingga yang ke-47. Adik-adik, kakak sekarang mau tanya nih sama adik-adik semua. Kira-kira menurut adik-adik bagaimana ya rasanya memikul salib itu? Wah, pasti sangat berat ya adik-adik. Nah, pada saat itu, Tuhan Yesus harus memikul salib beribu-ribu meter adik-adik. Apalagi salibnya pasti lebih besar dan lebih berat ya adik-adik. Pada saat itu, setelah melewati proses pengadilan yang sangat panjang di hadapan Pilatus, Yesus dijatuhi hukuman mati. Padahal Yesus tidak bersalah. Lalu, ia dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Dalam perjalanan ke Bukit Golgota, seorang dari Kirene yang bernama Simon dipaksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian, setibanya di bukit tersebut, Yesus disalibkan di antara dua orang penyamun. Pakaiannya juga diundi-undi dan dibagi-bagikan. Lalu, di atas salib Yesus dipasang papan yang bertuliskan Raja Orang Yahudi. Ketika sudah di atas kayu salib, banyak sekali orang yang mengolok-olok Yesus karena ia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu, mulai jam 12 siang sampai 3 jam lamanya, kegelapan meliputi daerah itu. Lalu, pada jam 3, berserulah Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa orang menyangka ia memanggil Elia. Dalam rupa manusianya, ia menggenapi nubuat tentang Mesias yang menderita, di mana Allah benar-benar meninggalkannya karena Yesus menanggung dosa kita. Dosa membuat kita terpisah dari Allah, tetapi ia memberi teladan. Sekalipun ia sangat menderita, ia tetap taat sampai mati untuk menggenapi rencana Allah. Ketika ia haus, orang-orang yang berada di sana mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam dan mencucukkan pada sebatang bulu dan memberinya minum sambil mengolok-olok dan mentertawakannya. Mereka mengira kematian Yesus membuktikan bahwa ia telah kalah. Lalu, akhirnya Yesus menyerahkan nyawanya, dan pada saat itu bait suci pun terbelah. Lalu, Yesus mati. Melihat itu, kepala pasukan yang telah membawanya untuk disalibkan pun mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah. Adik-adik, kerelaan Tuhan Yesus untuk memikul salib adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena dahulu ketika manusia melakukan dosa, maka ia harus mempersembahkan korban yang berupa domba atau lembu kepada Tuhan untuk menebus kesalahannya.
Tetapi karena semakin hari dosa manusia semakin besar, maka manusia tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga Tuhan sendiri harus datang ke dunia dalam rupa manusia, dalam diri Yesus untuk menolong kita. Ia merelakan dirinya seutuhnya untuk menjadi korban penebus dosa kita manusia. Pengorbanan Tuhan Yesus harus terjadi supaya kita semua selamat dari upah dosa yang seharusnya kita tanggung. Adik-adik, pernah tidak adik-adik berpikir, kenapa ya Tuhan Yesus mati di kayu salib? Tuhan Yesus Kristus disalibkan dan darahnya tercurah untuk menghapus dosa kita. Itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita, dan Dia mau berkorban. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan patut bersyukur dan berterima kasih. Lalu, bagaimana ya caranya kita dan adik-adik semua berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dengan rajin beribadah di gereja, rajin ibadah dan baca Alkitab di rumah, menyayangi keluarga dan juga teman, serta senang melakukan hal-hal yang benar. Kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sebab tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Nah, adik-adik, dari cerita kita tadi, kesimpulan apa ya yang dapat kita ambil? Dari cerita tadi, kesimpulannya adalah Tuhan Yesus rela menderita dan mati disalibkan karena Ia tidak ingin melihat anak-anaknya menanggung akibat dari dosa yang telah mereka perbuat. Adik-adik, lihatlah begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus membuat kita menerima karunia pengampunan. Maka sebagai anak-anak yang telah menerima anugerah itu, mari kita juga semakin menyayangi Tuhan Yesus dengan hidup menurut firman Tuhan. Berusaha untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, serta mau mengampuni dan mengasihi sesama, baik itu teman atau keluarga yang pernah menyakiti kita atau yang kita sakiti. Karena dengan begitulah kita dapat meneladani Tuhan Yesus. Oke, demikian cerita Alkitab kita pada pagi hari ini ya adik-adik. Sebelum kita masuk pada doa syafaat, kakak mau ajak kita semua sama-sama menyaksikan video ayat hafalan teman-teman kita yang sudah disiapkan ya adik-adik. Mari kita saksikan videonya bersama. Pembacaan Alkitab terdapat dalam kitab Markus pasal 14 ayat 34 yang berbunyi, "Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video teman-temannya yang menghafal ayat hafalannya ya adik-adik. Sekarang kakak mau memberikan tugas lagi nih untuk adik-adik, yaitu menghafal ayat hafalan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30 yang berbunyi, "Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, 'Sudah selesai.' Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya." Nah, nanti adik-adik bisa menghafal ayat Alkitabnya dan direkam ya. Kemudian videonya bisa dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggunya ya adik-adik. Batas pengiriman videonya adalah hari Kamis. Nanti video yang sudah dikirimkan akan ditayangkan setelah cerita firman Tuhan minggu depan. Nah, jangan lupa ya adik-adik.
Baik, sekian cerita Alkitab dan pengumuman yang kakak sampaikan. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat kita yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga kami berterima kasih serta bersyukur Bapa masih diberikan napas kehidupan dan membuat kami semangat di pagi hari ini mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih atas pengajaran-Mu ya Bapa melalui guru sekolah minggu kami, melalui cerita firman Tuhan, melalui cerita Alkitab pada pagi hari ini. Kiranya pembelajaran hari ini bisa menjadi bekal, menjadi berkat buat kami Tuhan, agar kiranya kami bisa melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan, di tengah pandemi ini yang masih belum berakhir. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan, juga untuk keluarga kami, keluarga besar kami, keluarga kami yang mungkin berada di tempat yang jauh di luar kota atau di pedesaan, serta teman-teman kami Tuhan, atau orang-orang yang terkasih kami. Terima kasih Kau selalu memberikan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah pandemi ini Kau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan dalam beraktivitas. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami atau ada saudara kami yang sedang sakit ataupun tidak bisa beraktivitas, terutama bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau memberikan kesembuhan, kiranya Kau memberikan kekuatan Tuhan, Kau pulihkan sakitnya, agar bisa kiranya teman-teman kami ini bisa mengikuti ibadah sekolah minggu lagi seperti pada saat ini. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk pendidikan kami Tuhan, walaupun di tengah pandemi ini. Terima kasih ya Bapa, Kau selalu menguatkan kami, Kau tidak pernah menurunkan semangat kami mengikuti segala pendidikan kami, walaupun di tengah pandemi ini yang begitu banyak cobaannya, yang begitu banyak hal rintangnya, tetapi tidak menurunkan semangat kami untuk terus belajar mengenyam pendidikan. Dan juga Bapa, kami berdoa kiranya Kau selalu memberikan kekuatan, Kau memberikan kesehatan untuk guru-guru sekolah minggu kami, agar kiranya mereka bisa terus melayani kami, terus memberikan hal-hal yang luar biasa dalam setiap minggu ibadah sekolah minggu di sekolah minggu GKN Nazaret. Kiranya
Melalui mereka ya Bapa, kami terus bisa mengenal firman Tuhan-Mu, mengenal perintah-perintah-Mu, dan kami bisa dekat dengan-Mu ya Bapa melalui guru-guru sekolah minggu kami yang selalu mereka tayangkan dalam cerita-cerita Alkitab dalam setiap ibadah sekolah minggu walaupun melalui media YouTube. Hanya itu saja doa dan minta kami ya Bapa. Terima kasih atas segalanya yang Kau berikan kepada kami. Itulah doa dan minta kami ya Bapa, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhirinya dan kita akan melanjutkan aktivitas kita selanjutnya, yuk sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih menyertai kami hingga sampai saat ini. Kami sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya saat ini. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon berkat penyertaan-Mu, kami mohon Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati kami selalu. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Seperti biasa, kakak kelas sekolah minggu mengingatkan kepada adik-adik semua, jangan lupa untuk adik-adik semua pada saat ibadah sekolah minggu, jangan lupa ya, pada saat adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu, adik-adik bisa minta tolong papa, mama, ataupun siapa saja yang berada di rumah untuk bisa memfoto atau memvideokan adik-adik yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Dan nanti foto sama videonya bisa dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing. Dan nanti seperti biasa, foto dan videonya nanti akan ditampilkan pada saat ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, kakak kamu ingatkan lagi sekali lagi untuk
Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Ingat apa saja protokol kesehatannya? Betul, yang pasti adik-adik semua pada saat keluar rumah jangan lupa selalu memakai masker, selalu mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, dan juga pada saat adik-adik bersama teman-teman atau siapapun jangan lupa untuk menjaga jaraknya, dan kakak minta jauhi kerumunan. Dan juga kalau bisa adik-adik semua, kalau tidak ada kepentingan yang penting di luar rumah, adik-adik harus mengurangi mobilitas atau perjalanan jauh untuk selalu menjaga kesehatan. Jadi adik-adik semua jaga selalu kesehatan ya. Dan juga kakak mau ngasih tahu ada pengumuman tambahan kepada adik-adik semua. Adik-adik, nanti mulai bulan depan tanggal 1 Mei tahun 2022 ibadah sekolah minggunya tidak lagi berupa secara online atau lewat YouTube, melainkan ibadah sekolah minggunya secara onsite atau bertatap muka. Kita mulai bulan depan, mulai tanggal 1 Mei, kita ibadah sekolah minggunya mulai tatap muka ya, jangan lupa. Itu kita laksanakan ibadah sekolah minggu secara tatap muka dilaksanakan di gereja eklesia pada pukul 6.30 atau setengah 7 pagi. Jangan lupa ya, hari Minggu tanggal 1 Mei tahun 2022 ibadah sekolah minggu secara tatap muka yang dilaksanakan pada pukul 06.30 atau setengah 7 di gereja eklesia. Dan pada saat ibadah tatap muka seperti biasa, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Dan juga adik-adik semua, kakak mau ngasih pengumuman. Nanti adik-adik akan ada kegiatan perayaan Paskah Komisi Pelayanan Anak Majelis Desa PT Palangkaraya Tengah. Dan dalam rangka Paskah Komisi Pelayanan Anak Desa Palangkaraya Tengah akan ada yang namanya Anjang Sana atau kunjungan kasih yang akan dilaksanakan di gereja di Panti Asuhan Immanuel Palangkaraya. Nah, untuk itu kakak-kakak semua mau minta tolong dengan sukarela kepada adik-adik maupun kepada orang tua dengan kerelaan hatinya. Kalau mau menyumbang untuk panti asuhan dipersilahkan, bisa menyumbang berupa buku, uang, bisa menyumbang alat-alat rumah tangga ataupun alat-alat mandi ya, misalnya pasta gigi, sikat gigi, atau misalnya kalau mau sabun mandi, atau kalau mau menyumbang berupa kain bisa handuk bisa disumbangkan, atau kalau misalnya mau langsung menyumbang lewat uang juga dipersilahkan. Kakak menerima semua dan nanti kakak-kakaknya akan menyerahkan kepada adik-adik semua yang berada di Panti Asuhan Immanuel Palangkaraya. Oke, adik-adik semua kalau mau ingin menyumbang ataupun orang tua Bapak Ibu sekalian mau menyumbang untuk Panti Asuhan Immanuel, bisa dititipkan kepada kakak-kakak sekolah minggu, dan nanti pada tanggal 1 Mei akan disumbangkan secara langsung kepada adik-adik, kepada teman-teman yang berada di Panti Asuhan Immanuel. Nah, kami persilahkan kalau mau ada yang menyumbang, kami persilahkan. Nah, adik-adik,
Kakak ucapkan terima kasih ya untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti, yang sudah bertugas berdoa. Kakak juga mengucapkan kepada kakak-kakak sekolah minggu yang sudah bertugas, untuk semua kakak-kakak semua yang sudah melayani. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa tanggal 1 Mei kita ibadah secara tatap muka. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.